Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya dengan sangat senang hati hadir di sini bersama kakak-kakak saya. Ini semua adalah senior saya dan sebagian bahkan ada yang guru saya. Hari ini kita akan, saya senang hati sekali berkesempatan memoderasi sesi yang sangat penting, yaitu bagaimana kita bisa membedah gagasan Sumitro, di mana salah satunya adalah negara sebagai motor pembangunan. Kembali saya perkenalkan dengan hormat, di sini sudah hadir Profesor Rahbini, Rektor Universitas Paramadina dan Ekonom Senior Indef. Terima kasih Profesor Didi. Juga ada Ibu Deni Puspa Purbasari, Ekonom Senior dari Universitas Gajah Mada. Lalu ini saya panggilnya abang nih, dua-dua ini ya. Bang Aco atau Arianto Patunru, Policy and Engagement Manager dari Australian National University. Serta Bang Rizal Siddiq, University Lecturer dari Leiden University. Untuk memulai sesi ini, karena kami semua di sini belajar pemikiran Pak Sumitro ya. Kebetulan seperti tadi Prof. Jatun bilang, kita semua tidak ada yang bisa berkesempatan untuk mengenal beliau langsung. Jadi karena kita semua di sini akademisi, jadi kita akan memaparkan sedikit apa pemikiran beliau melalui tulisan-tulisannya. Oleh karena itu saya akan berikan kesempatan pertama untuk Prof. Didik, mungkin sekitar 5 menit pertama, silakan Prof. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, Rizky sudah slide-nya sudah? Slide-nya nggak perlu? Naikin Prof. Didik. Nggak perlu, ya udah nggak apa-apa. Boleh. Bapak Ibu sekalian, Rizky sudah menelpon WA saya 5 kali untuk 5 menit ya. Saya pasang Pak Hasim ya, karena Pak Hasim yang mendeklarasikan sekarang ini era sosialisme. Ya, lanjut take next. Saya membaca next. Saya membaca paling tidak lebih setengah lusin buku LP3S next ya. Dan ini langsung saya baca saja ya. Dalam pandangan bacaan saya, pemikiran Sumitro bercorak sosialisme pragmatis ya, tetapi tetap dengan kental dengan sifat-sifat nasionalisme. Ini yang sangat penting. Dalam konteks ini menekankan bahwa untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial, cara paling efektif dan cepat mengubah struktur ekonomi, terutama republik yang baru ya, untuk perencanaan dengan perencanaan ekonomi didasari pada gagasan sosialisme ya. Menurut Dawam Raharjo, ini penulisnya, Sumitro menganut paham sosialisme nasionalis atau sosialisme negara. Artinya Sumitro berkeyakinan bahwa secara struktural ekonomi harus diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak dengan campur tangan negara ya. Next ya. Cepat ayo. Nah, ini buku-buku, sebagian dari buku yang diterbitkan oleh LP3S ya. Saya ada di sana tahun 80-an awal ya. Next ya. Dalam bacaan saya ya, pemerintah harus aktif ya, terlibat ya, melalui kebijakan makro ya. Peran sektor negara, kebijakan publik dan lembaga keuangan pemerintah ya. Pola pemikiran seperti ini menurun kepada Presiden Prabowo ya, menurut saya ya. Dan terlihat jelas pada kebijakan-kebijakan di lapangan pada saat ini, Koperasi Merah Putih, menyerap pangan dan seterusnya. Corak sosialisme nasionalis dari Sumitro terlihat pada pemikirannya tentang pembangunan yang harus berbasis nilai Pancasila ya, sekaligus prinsip sosialisme ekonomi ya. Next ya. Ya, lanjut ya. Sumitro dalam pandangan saya seperti Pak Jatun ya, bukan sosok ekonom yang berdiri di belakang meja membaca data-data saja ya. Beliau merupakan aktivis pergerakan ya, dan bahkan konflik yang memikirkan nasib bangsa melalui pergerakan organisasi politik ya. Jadi pemikirannya itu tidak masuk ke riset, masuk ke dalam gerakan. Itulah dalam pandangan saya sejatinya yang sekarang kurang ya. Karena itu pemikiran bersifat gagasan ekonomi politik ekonomi dengan ciri sangat dekat dan pro ekonomi rakyat. Asal muasal karir beliau ya, disertasi doktor yang diterbitkan oleh LP3S yaitu perkreditan usaha kecil pada masa penjajahan ya. Dalam disertasi tersebut, sistem kreditan rakyat yang saya baca ya, menurut Sumitro dinilai sebagai instrumen penting
anti kemiskinan, ya. Ya, karena itu Koperasi Merah Putih saya kira sama dengan ini, tidak ada bedanya. Dikucurkan 3 miliar, tapi mampu apa tidak? Ya, siap apa tidak? Ya, instrumen anti kemiskinan, ya. Kemudian pengembangan ilmu ekonomi pembangunan untuk memerangi kemiskinan dan ketertinggalan, ya. Pembangunan industri juga harus pro kepada rakyat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Sebagai contoh, ya, tokoh lanjut, ya. Saya lanjut, next mana ya? Lanjut, ya, udah lewat tadi. Ya, ini sebagai contoh, ya. Sebagai tokoh ekonomi politik, beliau menempah gagasan dikenal dengan pelopor industrialisasi. Jadi industrialisasi di awal Profesor Soumitro, ya. Ini sangat penting karena tidak mungkin untuk membangun tanpa industri, ya. Nah, kebijakan perdagangan luar negeri, ya, juga direncanakan untuk modal industrialisasi. Karena dengan itu dapat devisa, bisa mengimpor dan seterusnya, ya. Sebagai Menteri Perdagangan, walaupun masanya pendek, di Kabinet Nasir, Soumitro meluncurkan rencana, ini bagian dari perencanaan pembangunan, urgensi industrialisasi, ya. Ya. Untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan yang dihadapi Indonesia pada waktu itu. Kemudian ada program Benteng, ya, dan GKBI, hasil dari pemikiran Profesor Soumitro. Next, ya, lanjut lagi, ya. Nah, Soumitro memprioritaskan pembentukan modal domestik melalui industri nasional, bukan sekedar investasi asing, ya. Jadi pemupukan modal dalam negeri, itulah Danantara dalam pandangan saya, ya, bacaan saya Danantara untuk menghimpun modal, ya, yang kuat, ya, melalui industri nasional, bukan sekedar investasi asing. Pembangunan industri menjaga keseimbangan dengan pembangunan pertanian, ya, resource based industry, ya. Ini berdebat dengan Safruddin Prawira Negara, ya. Saya tidak bertemu tapi membaca buku-buku yang ini, ya. Selain membangun industri, ia memperhatikan keterkaitan sektor pertanian, ya, agar rakyat banyak yang hidup di pedesaan tidak terabaikan. Pemikiran ini muncul dalam perdebatannya dengan tokoh intelektual Muslim Safruddin Prawira Negara, ya, yang menekankan pembangunan dari desa dan pertanian duluan, ya. Inilah menurut saya kebijakan yang dipraktekkan oleh Presiden Prabowo pada saat ini. Coba kita baca, ini paling penting terakhir, ya. Ya. Coba kita baca, lanjut coba. Coba ini statement Pak Prabowo di buku Paradoks Indonesia. Buku Paradoks Indonesia itulah yang dijalankan sekarang karena kata-katanya itu, ya. Kalau saya berpendapat, loh, kenapa harus memilih sosialisme atau kapitalisme, ya? Kita mau ambil yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme, ya. Gabungan terbaik dari keduanya inilah yang disebut oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sahrir, oleh bapak saya Profesor Soumitro sebagai ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila yang bentuknya tertulis dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 33, ya. Boleh juga kita sebut ekonomi konstitusi, ya. Tidak ada mata kuliahnya di UI atau yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Didik. Mungkin selanjutnya kita lanjut dari Bu Deni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya Deni ingin menyampaikan beberapa hal yang saya dapatkan dari buku Pak Soumitro. Karena saya ingin memastikan otentik, bukan dikatakan oleh orang lain tetapi beliau sendiri yang menulis dan saya kemudian mengambilnya. Saya dari UGM, saya belajar tentang pemikiran Pak Soumitro sangat terbatas dan baru dari sumber ini maupun kuliah beliau di universitas terbuka yang terdokumentasi. Jadi disclaimer terlebih dahulu bahwa sudah dari UGM, tidak pernah ikut kuliahnya Pak Soumitro, beda zaman dan disclaimer lainnya. Artinya adalah ingin belajar dari Pak Jatun tadi yang sudah menyampaikan dengan luar biasa dan saya menemukan koneksinya dengan apa yang saya temukan di buku beliau. Next. Nah ini Bapak dan Ibu, pertama adalah ini saya quote apa adanya, saya nggak berani kualat nanti. Jadi ini halaman 13 dari buku tadi, bahwa kerangka kebijaksanaan negara
yang bersifat operasional untuk menanggulangi kelemahan atau keganjilan struktural mengandung 3 dimensi yang kait-mengait. Artinya kita harus melihatnya itu adalah sistem yang saling terkait, bukan parsial. Pertama adalah usaha untuk mengarahkan proses pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produksi di berbagai sektor kegiatan yang semakin meluas. Di bukunya beliau menjelaskan tentang yang namanya diversifikasi vertikal yang kalau saya koneksikan dengan apa yang kita perbincangkan adalah menambah value added dari produksi kita, mau disebut hilirisasi, monggo, horizontal. Jadi kalau horizontal itu adalah bidang yang dikerjakan lebih banyak variasinya dan mutunya. Itu beliau menjelaskan seperti itu. Yang kedua, usaha untuk menciptakan lapangan kerja, untuk menanggulangi dan menampung tekanan penduduk yang terus bertambah, untuk mengurangi kepincangan dalam pembagian pendapatan. Artinya adalah beliau tidak hanya peduli tentang growth, tetapi juga dengan equity issues, distribusi pendapatan, keadilan sosial, karena adil itu ada di rasa. Kesuksesan material yang tidak dirasakan oleh rakyat banyak, beliau mengatakan akan menyebabkan instabilitas. Ketiga, usaha untuk menanggulangi tekanan pada neraca pembayaran luar negeri. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa keseimbangan eksternal itu penting karena itu nanti kita butuh devisa untuk membangun dan seterusnya. Next. Kemudian beliau di halaman 15 menyebutkan kebijaksanaan yang bersifat operasional yang harus memperhitungkan ketiga dimensi itu secara bersamaan, jadi tidak bisa parsial, sedang sumber daya yang tersedia adalah terbatas baik dalam arti fisik maupun berupa dana pembiayaan. Artinya apa? Kita punya multiple goals dan kita menghadapi scarcity. Selanjutnya beliau menyebutkan dalam tingkat terakhir kebijaksanaan negara untuk pembangunan berpangkal kepada keputusan politik ataupun serangkaian keputusan politik untuk memelihara titik-titik keseimbangan dari ketiganya. Jadi ketiganya ini beliau menegaskan bahwa public choice important. Ujung-ujungnya itu adalah leaders yang akan mengambil keputusan itu. Dan kemudian solusi di tengah, interior solution kalau bahasa kita optimisasi begitu, bukan ekstrimum. Jadi kita tidak harus memilih yang paling kiri, yang paling kanan, tapi kita berayun sesuai dengan yang nomor 3, yaitu pilihan keputusan yang bersangkutan sudah tentu dipengaruhi oleh keadaan, waktu, dan konstelasi yang senantiasa menunjukkan perkembangan dan perubahan dalam dinamika pergolakan masyarakat. Konteks yang tadi disebutkan oleh Pak Dekan, Om Teguh, bahwa setiap zaman ada pemikiran, setiap pemikiran ada zaman. Konteks. Jadi kita harus mencari relevansinya dari our fathers. Apa yang itu kemudian masih relevan sama kita. Next. Kemudian untuk menuju sasaran kebijaksanaan di atas diperlukan kesungguhan ikhtiar dan ketekunan secara terus-menerus dalam pengarahan dan pelaksanaan kebijaksanaan negara. Kita harus bergerak menurut suatu pola dan garis ke arah kemajuan. Pola dan garis artinya jangan zigzag, lama nanti nggak nyampe-nyampe. Kemudian kalau garis itu adalah artinya dan terus menerus artinya adalah dari satu generasi ke generasi lain, dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain, estafet. Supaya apa? Kita cepat, bukan kemudian zigzag begini-begini nggak nyampe-nyampe, energi kita kemudian habis. Kemudian wewenang atas kekuasaan negara dan atas pengendalian kebijaksanaan negara merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi baik buruknya kehidupan masyarakat, begitu pula arah perkembangan masyarakat. Dan lebih clearnya, oleh karena itu banyak tergantung dari tabiat dan sikap kelakuan golongan kepemimpinan masyarakat yang menguasai wewenang kebijaksanaan negara. Sehingga negara melakukan peranan sebagai saluran pelaksana untuk kepentingan masyarakat dan peranan negara dirasakan oleh umum sebagai saluran pengabdi untuk kehendak masyarakat, untuk kepentingan rakyat banyak. Halaman 15. Saya membaca ini
Artinya adalah ekonomi itu tidak bisa kemudian teknis, teknokrat per se. Harus paham politik, harus paham sosialnya, dan seterusnya. Next. Kemudian yang terakhir ini, kita harus berikhtiar untuk mempengaruhi perkembangan masa depan. Sehingga terlaksana suatu kemajuan dan pertumbuhan dalam suasana kestabilan masyarakat dan keadilan sosial. Kita harus menyadari bahwa kebijaksanaan dan tindakan yang kita lakukan dewasa ini secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi masa depan. Keputusan dan tindakan kita pada saat ini, tepat atau salah, pasti akan membawa akibat kepada pola kehidupan masyarakat selama sisa abad ke-20 ini. Ini buku beliau, sekali lagi ditulisnya adalah cetakan ke-9 tahun 89, tapi cetakan pertamanya tahun 70-an. Dan bab 10 ini diambil dari paper Pak Soumitro yang berjudul Indonesia Towards the Year 2000, tetapi beliau menulisnya tahun 75. Jadi forward lookingnya itu sampai 25 tahun, serem banget, serem. Saya terus terang aja, wow. Saya tadi ngomong sama Om Teguh, Om, what's missing in our education? Kalau saya suruh nulis kayak begini, I can't. If I have to work and predict kayak begini now, I can't. What's missing in our education as a economic scholar? Aku nggak ngerti. Next, ini Bapak dan Ibu yang terakhir, slide-nya terakhir tolong. Mas, nah ini bukunya beliau, jadi saya baru bisa baca ini tapi ini beliau mengatakan bahwa terima kasih diberikan kepada salah satunya adalah Profesor Dr. Sukajirano Wiharjo, dan ini beliau khusus menyebutkan di samping kesibukan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada dan seterusnya. Bapak dan Ibu, ketika kita berdiri bersama di sini sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sebagai orang yang diberkahi, diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan menjadi bagian dari kaum elit dalam arti adalah di sini. Kita berharap bahwa segregasi, UGM yang begini, UI yang begitu, enggak. Kita bersama-sama mencari solusi untuk bangsa Indonesia supaya maju ke depan. Kita menjadi vanguard dalam bahasanya Prof. Soumitro, bukan the elites yang trying to preserve mereka yang posisinya itu adalah selalu di atas, sedangkan yang lain tidak bisa kesejahteraan di atas. Kita menjadi pelopor dan perintis untuk mewarisi pemikiran dari Pak Soumitro. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini mungkin karena dosen-dosen semua, jadi mohon sabar. Kita akan lecture berikutnya. Bang Rizal? Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ada di sini. Jadi 2 mingguan yang lalu panitia menghubungi saya untuk bicara soal Soumitronomics. Dengan segera kemudian saya segera cari semua bahan soal tulisan-tulisan Profesor Soumitro dari disertasinya sampai sekarang di perpustakaan Leiden. Jadi ada 20-an buku mungkin yang harus saya baca dalam 2 tahun terakhir. Jadi itu metode saya untuk sebenarnya menjawab satu pertanyaan. What is Soumitronomics? Apa itu yang disebut sebagai Soumitronomics? Sama seperti Ibu Deni, jadi teknisnya adalah saya mencoba untuk tidak menggunakan seksis yang katanya, jadi akan menggunakan kata-kata Profesor Soumitro sendiri. Oke. Dan saya juga ingin menindaklanjuti dari apa yang Profesor Jatun tadi katakan, bahwa kalau kita mau bicara soal mazhab, nomics, itu saya quote, either you know it or forget about it. Nah, ini adalah upaya saya paling enggak kita sama-sama untuk kemudian mengecek dari sumber-sumber dari tulisan-tulisan Profesor Soumitro apakah pemikiran beliau bisa dianggap sebagai mazhab. Okay. Next. Nah, pertama tadi sebagai mazhab itu perlu ada philosophical foundation katakanlah atau dasar pandangan gitu kan. Dan kalau kita baca dasar pandangan dari beliau itu sifatnya strukturalis. Ini kata Profesor Soumitro sendiri di bukunya Pemikiran Ekonomi, buku kedua,
teori pertumbuhan ekonomi dan teori ekonomi pembangunan. Jadi itu ada di halaman 89. Ya, itu kata-kata beliau sendiri. Dan menurut beliau, pembangunan berpokok pada ikhtiar secara terus-menerus untuk menanggulangi dan membenahi serangkaian ketimpangan dan ketidakseimbangan, gap and disparities yang bersifat struktural. Apa itu gapnya? Nanti kita akan sampai di situ. Tapi artinya kita mungkin bisa cek pertama, ada itu semacam philosophical foundation atau katakanlah mungkin not too philosophical, ada dasar pandangannya. Next kemudian. Nah, dari situ kan kita turun lagi arasnya. Gimana kemudian kerangka analisnya? What is the analytical framework? Nah, Prof. Soumitro mungkin beliau tidak terlatih dengan cara kita kalau menggunakan, kalau teman-teman di Amerika atau di sekarang itu kan ada maximizing utility or optimisasi subject to something ya. Jadi ini saya coba itu dari semua tulisan yang berserakan untuk menyusunnya dalam, kalau teman-teman ekonom mestinya segera nyadar ini very economic modern. Pertama adalah apa yang mau dimaksimisasi. Dan tadi seperti dikatakan oleh Ibu Denny, dan ini juga quote-an yang sama, ada 3 hal. Pertumbuhan ekonomi, ya, yang dilihat dari nilai tambah. Yang kedua adalah lapangan kerja produktif, lapangan kerja itu penting, employment effect. Dan ketiga adalah neraca pembayaran untuk sumber pembiayaan pembangunan. Jadi kita baca buku yang sama ternyata. Dan lagi-lagi itu ada, bisa kita track di buku beliau tahun 85 saya enggak, industrialisasi dan perdagangan kalau saya nggak salah. Nah, yang kedua kalau kita tahu itu optimisasi, apa constraint-nya, kendalanya? Kendalanya itu ada 4. Kalau menurut Profesor beliau, ada yang namanya ketimpangan struktural dalam 4 hal. Pertama adalah perimbangan keadaan sumber-sumber daya produksi. Ini rada nggak intuitif. Kalau bahasa Inggris namanya resource endowment, kepemilikan faktor produksi. Nah, yang ketimpangan kedua itu adalah alokasi penggunaan sumber daya, sectoral imbalance. Yang ketiga itu kesenjangan pendapatan dan what is wealth? Kesejahteraan. Dan yang ketiga itu adalah kerangka kelembagaan. Ini ada kesenjangan sosial. Ada sebagian masyarakat yang menurut beliau belum siap untuk modernisasi. Jadi ada sosial aspek yang kemudian dimasukkan beliau dalam struktur yang harus ditinggalkan. Lagi-lagi itu ada di 985 dan ada buku tahun 77 yang sebenarnya sangat bagus, Science, Technology and Development, LP3ES. Jadi itu salah satu kerangka yang bisa dibaca. Next, terakhir, ya. Nah, apa mekanismenya yang dipilih? What is the policy choice? Tadi Pak Jatun bilang, what is the policy choice? Nah, kalau policy choice-nya adalah peran pemerintah. Apa alternatifnya? Market, pasar. Tapi beliau menggunakan, dan seperti kata-kata beliau, peran pemerintah, dan ini adalah pertanyaan dari sesi ini tadi adalah peran pemerintah guna menanggulangi, mengurangi dan meniadakan ketimpangan struktur ekonomi. Jadi kita sudah identifikasi, at least turun lagi. Terakhir, ini ada hal yang kita sering sekali lupa ketika kita bicara soal sumitronomik atau peran negara. Ada, dan beliau tulis di tahun 77 itu di bab mengenai trade and development di ASEAN sebenarnya. Nah, asumsinya atau syarat perlu untuk sumitronomik atau strukturalis dan pemeran pemerintah bisa efektif itu ada 4 hal. Pertama, ada semacam tanggung jawab sosial di kalangan political leaderships. Jadi political leadership itu memang berdedikasi untuk social responsibilities. Itu syarat pertama. Syarat kedua, ada tingkat pemahaman politik, ada tingkat persepsi politik. Jadi ada perdebatan yang sehat mengenai strategi, alternatif dan lain-lainnya. Ini kerjaan dari teman-teman di kampus biasanya.
Ya. Yang ketiga itu ada ketersediaan tenaga teknis dan profesional memadai. Ini teknokrasi yang menerjemahkan kesepakatan atau strategi menjadi implementasi. Terakhir ada yang namanya effective power, kekuasaan yang efektif yang bisa mendorong partisipasi publik. 4 hal ini harus ada kalau kita ingin pemerintah bisa melakukan tugas yang dibayangkan oleh Profesor Soumitro. Pertanyaan besar kita adalah, do we have it? Saya kira itu. Wah, ini pertanyaannya makin panas. Selanjutnya kami persilakan Bang Aco dari Canberra. Makasih Kiki, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam dari Canberra. Saya akan langsung aja, jadi yang saya sampaikan di sini hanya sekedar catatan kaki mungkin untuk 3 tampilan yang sudah komprehensif tadi. Saya nggak bisa lihat screen-nya di ruangan di situ, jadi saya asumsikan aja udah ditampilkan. Kalau langsung ke halaman 2 dari slide saya, itu tentang peran pemerintah. Saya juga akan mengingatkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian atas apa yang disebutkan oleh Profesor Soumitro sendiri. Jadi ini juga adalah kutipan. Yang pertama tentang peran pemerintah. Jadi Pak Mitro bilang intervensi pemerintah seharusnya bermaksud dan bermakna untuk menanggulangi, mengurangi, dan meniadakan keganjilan dan ketimpangan yang melekat pada struktur ekonomi. Bukan sebaliknya, di mana secara sadar atau tidak sadar, intervensi pemerintah justru membawa akibat yang cenderung memperkuat distorsi yang sudah ada dan menimbulkan distorsi yang baru. Jadi saya kira cukup jelas di sini bahwa Profesor Soumitro mendekati pembangunan ekonomi itu dengan konsep perubahan struktural. Seperti yang sudah dijabarkan oleh Rizal tadi. Jadi dia adalah strukturalis ekonomis, tapi juga kita lihat dari kutipan ini penekanan bahwa pemerintah menjadi promotor, tapi juga sekaligus menjaga agar mekanisme yang berjalan itu tidak terjadi. Tugas yang cukup berat menurut saya, dan model yang disampaikan oleh Rizal tadi mudah-mudahan cukup bisa menjelaskan secara lebih formal. Kutipan yang berikutnya yang ingin saya kemukakan lagi adalah berhubungan dengan perdagangan dan investasi. Di sini Pak Profesor Soumitro bilang hendaknya pemerintah dan aparaturnya mengutamakan penciptaan iklim usaha yang mengandung kepastian dan mendorong arus investasi modal dengan mempertahankan mutu dan kelancaran kegiatan perdagangan di dalam dan luar negeri. Jadi kalau kita tarik ini ke masa sekarang, ya ini tentang deregulasi sebenarnya. Dan sesuatu yang menyenangkan mendengar bahwa Presiden bagaimana membuat sistem ekonomi arus investasi modal, dan juga di sini kalau Anda lihat ada istilah skala ekonomis. Ini juga penting karena di dalam tulisan-tulisan Profesor Soumitro yang lain ketika beliau berbicara tentang perdagangan, salah satu fungsi dari perdagangan menurut Pak Mitro adalah untuk memperluasan atau untuk menjadikan economies of scale itu menjadi lebih besar. Sehingga kemudian pada masa-masa susah misalnya, perdagangan itu bisa menjadi salah satu solusi yang mungkin nanti kita bisa bicarakan di dalam diskusi mekanismenya seperti apa. Terakhir, kutipan yang ketiga yang ingin saya sampaikan di forum ini adalah tentang industri atau lebih fokus lagi tentang nilai tambah. Di sini Pak Profesor Soumitro bilang
Saya menyokong sepenuhnya diusahakannya nilai tambah neto pada setiap pautan yang berturutan dalam keseluruhan rangkaian mata rantai kegiatan ekonomi. Mungkin Bapak Ibu di ruangan sudah bisa menduga ini kalau hari-hari ini pasti berkaitan dengan hilirisasi. Saya juga termasuk pendukung kegiatan produksi domestik yang memanfaatkan bahan setempat dan tenaga kerja yang tersedia. Mungkin Bapak Ibu sekarang ingat TKDN. Tapi Pak Mitro juga bilang, berikutnya, mengejar nilai tambah seakan-akan sebagai dimensi tunggal atau tujuan tersendiri, tetapi tanpa mengacuhkan lapangan kerja produktif, sama saja dengan mengundang keresahan di bidang sosial dan kestabilan politik dalam negeri. Saya kira itu 3 kutipan yang ingin saya sampaikan di forum ini sehingga kita bisa diskusikan dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Kiki. Terima kasih Bang Aco. Ini sepertinya cukup banyak yang namanya pemikiran Prof. Soumitro yang di berbagai segmen ekonomi, jadi mungkin banyak dari kita yang udah bertanya-tanya. Mari kita mulai diskusinya mungkin untuk pemahaman Soumitronomics dari sisi overarching payungnya ya. Mungkin untuk Prof. Didi pertanyaannya, kita lihat tadi Prof. Soumitro berangkat dari banyaknya ketimpangan yang beliau lihat, ya baik rural versus urban gitu, antara resource based dan non resource based. Nah menurut Prof. Didik, apakah model pembangunan berbasis peran negara seperti yang dipikirkan Pak Soumitro masih efektif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang saat ini kita hadapi di Indonesia? Dan untuk Bu Deni, tadi kita simak Prof. Doro Jatun dan paparan Ibu juga menekankan bahwa Prof. Soumitro sangat menekankan pembangunan yang mengedepankan manusianya, jadi mengedepankan manusia Indonesia. Nah Ibu sebagai ahli di bidang ini juga dan juga policy maker di bidang SDM, bagaimana Ibu melihat kondisi SDM saat ini dan apa langkah kebijakan yang strategis menurut pendekatan Soumitronomics? Baik, peranan negara untuk mengatasi ketimpangan bisa kita daftar belasan. Tetapi saya mau bercerita pada waktu reformasi saya menjadi anggota MPR, ikut dalam sidang istimewa dan pada amandemen berikutnya menjadi anggota tim 7. Ya, Sri Mulyani, Adi Ningsih, Daum Raharjo, Mubiarto, Bambang Surabyo, Sahrir, saya dan seterusnya. Yang tim itu kemudian belah. Ya. Tapi saya mau cerita satu saja, implementasi dari pasal 28H. Ada yang hafal di sini? Mungkin nggak ada yang hafal pasal 28H Undang-Undang Dasar 45 ya. Di situ disebutkan bahwa masyarakat harus dijamin kesehatannya, wajib. Pada waktu Gus Dur, Bu Mega belum siap, ini salah satu peran negara ya, selain belasan tersebut. Pada waktu Gus Dur, Bu Mega belum siap, SBY yang ditantang untuk mengimplementasikan. Anggaran SBY pada saat itu pertama kali 300 triliun. Kalau Bapak lihat BPJS sekarang hampir 200 triliun. Tapi pada waktu itu Pak APBN-nya buyar. Tapi kan teman-teman di politik terus bergerak. Memang nggak karu-karuan pada waktu pertama kali ya. Jadi akhirnya sekarang sudah diimplementasikan pembantu rumah tangga, sopir, petani dan segala macam tidak khawatir lagi dengan jaminan sosial ya. Tapi yang lain banyak sekali. Kalau kita berhasil negara satu saja, maka secara keseluruhan kita bisa mensejahterakan masyarakat. Apalagi sekarang ada jutaan dana pendidikan dijadikan beasiswa oleh pemerintah. Saya kira cukup banyak ya daftarnya ini bisa saya lihat mendistribusikan distribusi pendapatan, pelayanan publik, pelayanan infrastruktur dasar, penciptaan lapangan kerja, jaminan sosial dan seterusnya ya. Saya kira peran negara ini penting, tapi bisa juga salah. Yang sudah mantap itu tidak boleh diganggu ya. Demikian. Terima kasih Pak. Silakan Bu Deni. Ya, baik. Jadi di buku Pak Soumitro, beliau itu menulis sudah ngomong tentang stunting walaupun tidak menyebut stunting. Jadi beliau menyebutkan pentingnya adalah membangun sumber daya manusia. Dan beliau menyebutkan bahwa itu dimulai sejak 3 bulan sebelum ibu melahirkan.
karena dan kecukupan protein buat anak-anak kita, karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan intelektual dari anak-anak bangsa yang dilahirkan dan juga kemudian bagaimana fisik mereka nanti ketika mereka dewasa. Beliau juga menyebutkan pentingnya kesehatan dan juga pendidikan. Nah, tetapi kalau kemudian ditarik kepada masa sekarang, peran negara di dalam pembangunan SDM, ini kita harus melihatnya potensial maupun yang itu adalah efektif. Yang efektif adalah yang usia kerja, sedangkan yang potensial itu adalah yang sejak dari kandungan maupun yang sudah tidak usia kerja, artinya adalah di atas 64 tahun. Nah, di sini yang penting strateginya, karena dunia berubahnya sangat cepat, menurut saya adalah bagaimana kita bisa infuse yang namanya semangat untuk namanya menjadi lifelong learner. Karena dunia terus berubah, apa yang kita pelajari atau diberikan oleh dosen sekarang, mungkin 5 tahun atau 7 tahun yang akan datang itu sudah kurang relevan lagi. Sehingga bagaimana kemudian menjadi pembelajar sepanjang hayat, itu yang paling penting. Dan kemudian tentu saja pendidikan dari segala level itu kemudian harus mau berubah sesuai dengan kebutuhan dari zaman. Tetapi dari buku beliau sendiri, beliau menyebutkan pentingnya peran cendekiawan, peran dari scholars di dalam perekonomian untuk menjadi vanguard tadi, perintis atau pelopor. Dan tidak hanya itu, beliau secara eksplisit itu adalah menyebutkan bahwa karena kita di sini dan saya posisinya adalah sebagai ekonom, selamat datang Pak Yudi. Ya. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa untuk scholar itu penting untuk kita selalu mengingat 3 proses, yaitu problema, fakt, logika. Jadi jangan terbuat pandangan karena emosi, selera individual maupun kepentingan-kepentingan tertentu. Dan kewajiban maupun integritas profesional atau cendekiawan oleh Rizal tadi, saya ngomong Rizal karena dia teman SD saya, satu kampung. Jadi sangat kecil. Nah, jadi terkait dengan yang disampaikan Rizal tadi, yaitu adanya professional competence untuk kemudian memastikan proses penyusunan kebijakan itu ada penting. Nah, tadi dikaitkan dengan SDM ini saya sedikit, yaitu adalah pentingnya kita selalu untuk membangun institusi publik, yaitu manusia maupun rule of the game yang dibangun. Institusi publik itu apa? Institusi politik, birokrasi, dan satunya lagi adalah hukum. Karena itu ada infrastruktur dari bisa bekerjanya kehidupan ekonomi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Deni. Waduh, tepuk tangan dulu nih untuk dua pembicara kita. Ini rasanya kayak disiram gak sih? Biasanya kita sehari-hari rame dengan apa yang terjadi di Twitter, di X atau di sosmed ya. Tapi hari ini kita seperti refleksi dengan. Nah, berikutnya aku mau nanya ke Bang Rizal dan Bang Aco nih. Karena tadi pertama Bang Rizal menunjukkan bahwa pola pemikiran Prof. Sumitro berangkat dari adanya market failures di Indonesia dan negara berkembang. Sehingga perlu peran pemerintah. Namun ada 4 syarat pemerintah yang efektif. Nah, kita di ekonomi juga selain market failures juga belajar government failures. Seperti tadi Prof. Didik juga wanti-wanti nih gitu. Nah, gimana pemahaman Bapak Sumitro ini melihat kedua tantangan ini antara market failures dan government failures. Dan aku langsung aja ke Bang Aco nih ya. Nih kebetulan Bang Aco adalah dosen saya di bidang ekonomi perdagangan. Jadi saya akan menanyakan hal tentang perdagangan. Kita melihat Indonesia tentu harus punya peran di pasar global. Menurut Bang Aco, bagaimana Bapak Sumitro melihat partisipasi Indonesia dalam pasar global? Apakah sebagai kesempatan atau sebagai tantangan? Silakan. Siapa duluan nih? Aku duluan? Boleh, silakan. Oke, cek soal kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah tadi dari definisi dari Hollis Chenery, buku papernya mengenai a structuralist approach on development economics. Di situ dituliskan bahwa salah satu elemen dari pendekatan strukturalis adalah kaum strukturalis bahwa mekanisme penyeimbangan melalui mekanisme pasar atau harga itu akan efektif. Oke. Jadi intinya adalah mereka menganggap bahwa market failure, kegagalan pasar dalam bentuk ketimpangan yang sifatnya struktural tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan mekanisme pasar. Jadi itu bentuk kegagalan pasar yang masif. Nah, kemudian karena mereka lebih negara, ya. Tapi pertanyaannya adalah negara juga bisa gagal kalau
4 syarat yang disebutkan oleh dari Profesor Sumitro tadi, soal effective power, soal teknokrasi, soal dialog publik, dan soal social responsibility dari pemerintah. Kalau itu nggak ada juga nggak akan efektif juga. Nah, mungkin bedanya saya dengan Profesor Sumitro adalah profesor saya cenderung lebih potensinya besar, kemungkinannya juga besar. Apalagi 4 syarat tadi itu rada susah dipenuhi. Terutama sekali kalau kita bicara soal pemerintah, itu isinya orang individu punya insentifnya sendiri. Jadi kira-kira perbedaannya ada di situ. Jadi Profesor Sumitro mungkin underestimate kemungkinan kegagalan pasar dan mungkin overestimate kemungkinan kegagalan kebalik pemerintah. Ya, kira-kira begitu. Jadi, dan lagi-lagi itu menunjukkan juga bahwa benar yang terjadi adalah Profesor Sumitro is a true structuralist by definition, yang dikatakan oleh Hollis Chenery dari tahun 1975. Kalau mau ngecek lagi seberapa ketat Profesor Sumitro itu seorang strukturalis par excellence, itu bisa kita baca dari paper pendek itu, Hollis Chenery tahun 75, A Structuralist Approach on Development Economics, dan kita bisa cek tuh dari tulisan-tulisan beliau secara langsung. Gimana Bang Aco, ini apakah peran Indonesia di pasar global itu kesempatan atau ancaman bahkan, apalagi ada trade war sekarang? Kalau mencoba melihat dari lensanya Pak Mitro, kelihatannya dua-duanya, jadi bisa ancaman, bisa kesempatan. Nah, kita mulai dengan kesempatan. Kalau Pak Mitro itu nulis di Asian Economic Journal, papernya judulnya Trade Problems in the Contemporary World Economy, dan sebayanya juga ada di dalam buku yang ditampilin Profesor Didik tadi, yang buku kecil. Jadi beliau bilang perdagangan internasional itu bisa berfungsi sebagai pertama sumber devisa, itu sudah jelas bagaimana mekanismenya, tapi juga sebagai sumber penciptaan lapangan kerja. Nah, yang ketiga yang mungkin jarang didiskusikan di kita itu adalah potensi perdagangan itu sebagai salah satu kebijakan untuk menghadapi inflasi. Jadi secara tidak langsung. Nah, dalam papernya dan di bukunya itu Pak Mitro bilang bahwa kalau kita memperlancar arus barang, ya, jadi semakin mudah, artinya tidak terlalu langka, itu justru bisa mengendalikan harga, sehingga dalam keterbatasan kebijakan finansial dan kebijakan moneter itu bisa membantu menangani kondisi yang bersifat inflasi misalnya. Jadi itu dari keterlibatan di dalam perdagangan global. Nah, ancamannya apa? Saya kira juga di beberapa tulisan dan bukunya Pak Mitro, beliau mengkritik orde perdagangan internasional, di mana seringkali negara-negara industri disebutnya atau negara maju sekarang itu menggunakan kebijakan perdagangan sebagai senjata untuk tujuan politik, atau istilah sekarang to weaponize trade policy for political purpose. Seperti yang kita lihat Pak Jatun tadi, Profesor Jatun sudah cerita tentang apa yang terjadi di Amerika Serikat, menggunakannya weaponize trade policy untuk tujuan politik, sehingga kemudian orde perdagangannya menjadi tidak jalan lagi. Nah, bagaimana caranya? Nah, di tulisan-tulisan lain Pak Mitro bicara tentang pentingnya kerjasama dengan negara-negara lain di dalam badan-badan multilateral. Jadi beliau aktif di PBB, mungkin kalau sekarang juga di IMF, World Bank dan seterusnya, dan WTO seharusnya. Bagaimana memperbaiki tata perdagangan internasional, tapi semua negara, jangan sampai kemudian ada satu power yang menggunakan itu untuk kepentingan politik yang kemudian memberatkan negara-negara peserta perdagangan internasional lainnya.
Jadi saya kira itu Kiki manfaatnya dan juga ancamannya. Terima kasih Bang Aco. Di sini juga hadir banyak sekali wakil dari sektor swasta, jadi dan BUMN. Jadi berikutnya ya, kira-kira bagaimana menyeimbangkan antara peran negara yang kuat dan ruang yang sehat bagi sektor swasta. Dan juga mungkin Bang Rizal bisa sentuh sedikit dari pembacaan dengan tulisan-tulisan Bang Rizal. Ini saya diketawain kayaknya karena pertanyaannya susah. Bagaimana pendapat Pak Sumitro terkait kehadiran pemerintah? Misalnya melalui BUMN atau State Owned Enterprise. Ini menarik juga ya. Jadi saya sebenarnya salah satu ya, kan kita dengar katanya Danantara katakanlah itu adalah ide dari Profesor Sumitro yang pada waktu itu sebagai rekomendasi untuk Malaysia. Tapi saya cari, mungkin teman-teman ketemu, nggak ada sumber primer tuh untuk soal itu. Yang saya temukan itu justru pada tahun 67 pada waktu Pak Mitro jadi advisor untuk pemerintah Malaysia. Di situ di chapter 7 dan appendix nomor 2 di buku Trade and Aid in Southeast Asia, dia menunjukkan bahwa Malaysia itu perlu membentuk apa yang disebut sebagai National Development Investment Corporation Agency or Board, something like that. Tapi itu bukan sovereign wealth fund atau kasana atau hal-hal yang lainnya, itu lebih kayak semacam upaya untuk memusatkan investasi ke dalam satu lembaga. Karena beliau menganggap bahwa untuk Malaysia pada saat itu investor atau private sector masih terlalu kecil dan fragmented. Jadi seperti tadi economic of scale dan lain-lainnya perlu nggak kecapai. Jadi itu salah satu temuan yang menarik juga, bukunya tahun 67 dan itu saya kira menunjukkan pendapat beliau tahun 67. Tapi saya kira mungkin berubah juga karena seperti kita tahu beliau itu kan kalau keadaan berubah, zaman berubah, pendapat harus berubah sebenarnya. Jadi saya kira itu aja sih. Bu Deni? Atau Prof Didik mungkin, kira-kira apa peran negara yang kuat tapi bagaimana biar bisa tetap. Pasar adalah grand institution, kemudian negara adalah pasar adalah grand institution, kemudian negara adalah grand institution ya, lembaga besar. Negara punya peran memobilisasi sumber daya dengan aturan, pasar itu tatanan yang spontan. Pada waktu komunisme berkembang, Politbiro menganggap bisa dia mendistribusikan kacang, jagung, daging dan seterusnya. Ketika di komando dari pusat berhenti di tengah, di Politbiro tengah, rakyatnya nggak dapat apa-apa dan kemudian miskin ya. Jadi jawabannya getting institution right. Getting institutions right, getting institutions right ini sangat penting. Oke, tadi juga disebut di beberapa presentasi tentang nilai tambah dan ini sepertinya bukan hanya administrasi yang sekarang tapi yang sebelumnya pola pembangunan kita ingin misalnya bentuknya hilirisasi, yaitu penambahan nilai tambah ke downstream ya, ke hilir. Nah dari Bapak dan Ibu panel nih, silakan siapa yang mau jawab ya. Kira-kira apa guideline yang diberikan oleh Prof Sumitro untuk meramu kebijakan terkait penambahan nilai tambah? Boleh Bang Aco mungkin? Aku bisa jawab? Boleh ya. Bang Rizal boleh dulu. Bang Rizal. Kalau dikaitkan dengan... Silakan Bang Aco aja. Ya kalau dikaitkan dengan kepedulian Pak Mitro tentang lapangan kerja, saya kira resep dalam melakukan apa yang sekarang disebut hilirisasi itu pertama adalah berusaha meningkatkan nilai tambah tapi selalu dengan penciptaan lapangan kerja di di kerangka pemikirannya. Jadi bagaimana supaya bukan hanya berfokus pada nilai tambahnya tapi juga pada pemberian lapangan kerja, penciptaan pekerjaan yang baik bagi perekonomian Indonesia yang memang labor abundant gitu ya. Nah kalau kita formulasikan lebih jauh, saya kira
penting bagi policy untuk tidak menggunakan nilai tambah per unit sebagai pertimbangan. Tapi sebaliknya, yang lebih penting adalah nilai tambah total. Jadi maksud saya, by way of example, ketika pertama kali iPod diproduksi di Cina, itu nilai tambah domestiknya itu kurang dari 3%. Tapi karena melibatkan begitu masif, begitu banyak pekerja, total nilai tambahnya besar. Jadi pada akhirnya export earning-nya besar, penciptaan lapangan kerjanya juga besar. Saya tidak bisa mengatakan ini yang pasti dikatakan oleh Pak Mitro, tapi berkaca dari kepedulian Pak Mitro terhadap employment, tapi juga tadi yang seperti yang saya sambutkan, rangkaian mata rantai kegiatan ekonomi, mungkin sekali ini konsisten dengan pemikiran beliau. Yang terakhir, itu adalah kalau memang mau dilakukan pembatasan dengan tujuan melakukan adjustment terhadap insentif mekanisme di dalam polisi ini, itu kalau bisa jangan menggunakan quantitative restriction. Jadi misalnya import ban atau export ban, tapi kalau memang harus melakukan restriction dan diperlukan, itu lebih price incentive. Ini mungkin yang konsisten dengan concern Pak Mitro tadi tentang distorsi. Jangan sampai pemerintah justru menimbulkan distorsi yang baru dalam perekonomian. Jadi kalau memang harus melakukan restrictive policy, itu sebaiknya price mechanism ketimbang quantitative restriction. Terima kasih. Silakan. Ya, waktunya tinggal 6 menit ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjawab bagaimana meramu kebijakan. Pemikiran Sumitro itu dalam pandangan saya memulai dari ideologi. Ideologi itu kan perspektif, cara pandang, keyakinan, cara kita untuk memberi arah kepada kebijakan. Slide saya yang terakhir dari Pak Prabowo, kita ambil yang terbaik dari kapitalisme, kita ambil yang terbaik dari sosialisme. Mengapa sosialisme bangkrut? Karena dia tidak mengambil yang terbaik dari kapitalisme. Pasar disembelih sama dia. Seolah politik kapitalisme survive karena dia mengambil yang terbaik dari sosialisme, yaitu jaminan sosial. Nah, untuk nilai tambah bagaimana pertumbuhan ekonomi? Janjinya 8%, bisa atau tidak? Saya tidak bisa menjawab. Yang di negara Pak Yudi barangkali bisa. Tapi guidance-nya itu adalah pada waktu structural adjustment dilakukan dengan berbagai dampaknya negatif, industri menjadi fokus. Ya, pertumbuhan ekonomi 7%, industrinya harus 10%. Ekspornya harus 20%, meskipun kredit waktu itu suku bunganya tinggi 20%. Kalau sekarang industrinya tumbuh 3%, 4%, mana bisa mau tumbuh 7%, 8%? Tidak bisa. Jadi industri seperti yang disebut oleh Pak Sumitro menjadi panglima ya untuk bisa menumbuhkan ekonomi. Terima kasih. Saya mau menambahkan ya. Aku untuk ya saya. Jadi mau menambahkan yang disebutkan oleh Mas Saco, bahwa Pak Mitro betul selalu menjelaskan pentingnya industrialisasi itu dalam kaitan untuk menciptakan full employment. Jadi beliau menyadari bahwa ada anak-anak muda yang butuh pekerjaan, khususnya adalah di Jawa. Dan kemudian terjadi urbanisasi dari sektor pertanian atau perdesaan ke kota, karena itu perlu ada pekerjaan. Dan beliau melihat bahwa industri atau manufacturing itu kemudian bisa menyerap tenaga kerja banyak. Dan itu akan mengurangi ketimpangan sosial yang tadi disebutkan oleh Rizal. Salah satunya adalah ketimpangan pendapatan. Nah, terus habis itu Pak Mitro juga melihat ada aspek spasial, Jawa dan luar Jawa. Bahwa luar Jawa itu adalah untuk yang ekstraktif. Dan karena beliau itu tentu saja hidup di masa masih kolonial, beliau melihat bahwa ekonomi kolonial itu ditandai oleh adanya sektor yang bertumpu kepada ekstraktif atau primer, yaitu perkebunan dan eksploitasi dari mineral. Nah, karena itu beliau mengatakan bahwa kita harus mereinvestasikan
surplus yang berasal dari perdagangan dari produk primer sesegera mungkin untuk kita bisa melakukan industrialisasi demi yang tadi namanya pemerataan pembangunan dan juga untuk menyediakan pekerjaan. Pemerintah itu adalah institusi yang over regulation, penuh regulasi. Sementara untuk yang namanya industrialisasi itu adalah ranah ekonomi, di mana inovasi, kalau kita percaya dengan creative destruction itu sangat penting. Inovasi itu adalah risky business, bisa gagal, bisa berhasil. Dan kalau itu kemudian ditaruh atau dilakukan oleh negara yang itu overregulated, saya pikir kita berharap terlalu banyak terhadap peran negara. Jadi kembali kepada poin Pak Didi tadi, bahwa negara itu menciptakan institusi yang right. Kita mungkin sebelum menggunakan APBN ada hal yang bisa dilakukan oleh negara, yaitu seperti ease of doing business, kemudian tadi institusi politik maupun institusi birokrasi yang dibenerin, kemudian institusi hukum yang dibenerin, yang itu jelas-jelas adalah the function of the government sejak Adam Smith 1775. Dan kemudian menyediakan jaminan sosial, dan satunya lagi adalah untuk ketimpangan pendapatan atau ketimpangan dalam berbagai aspek itu kemudian mereda. Karena market tidak bisa menyelesaikan ketimpangan. Itulah the rule of government menurut pendapat saya, yang itu mungkin 99% itu adalah juga pemikiran dari Pak Sumitro, inspired by Pak Mitro. Dan saya mau mengucapkan makasih Mas Meta, karena dengan begini saya jadi belajar kembali kepada dunia saya, dan saya menjadi sekarang pengagum dari Pak Mitro, sangat revolusioner, serem banget saya membaca bukunya, makasih. Saya mau nambahin sedikit lagi soal nilai tambah. Ini paper yang menurut saya harus dibaca lagi. Sambutan Profesor Sumitro di Wisuda MBA IPMI tahun 85. Ya. Nah itu tadi obsesi nilai tambah. Pertama, oke, nilai tambah seperti Pak Acok tadi bilang, tapi harus ada employment effect yang besar, sepakat. Ada satu hal lagi, dan ini basic sekali, bahwa nilai tambah itu harus dihitung opportunity cost-nya. Jadi kalau kita ngotot di nilai tambah di sektor X, tapi ternyata mengambil resources dari sektor yang lain dan bisa untuk produksi, itu sama aja bohong. Kita bisa cek, gimana ngeceknya? Kalau kita ngomongin soal nilai tambah, tapi kalau kemudian gross domestic product tetap atau enggak tumbuh, itu artinya opportunity cost-nya enggak worth it. Jadi kalau harus dihitung itu. Jadi itu konsep 101 kan, Econ 101. Yes. Pertama, nilai tambah harus ada employment effect, yang kedua harus dihitung opportunity cost-nya. Wah, ini sungguh lengkap Bapak Ibu. Ini adalah kok sebenarnya kuliah seminar ekonomi dalam 4 tahun semua lengkap ini. Dari 4 pembicara, dari moneter dapat, ekonomi internasional dapat, dan juga ekonomi industri dapat. Saya boleh satu pertanyaan lagi nggak Ibu MC? Atau gimana? Soalnya tadi saya dibilang, oke, nggak apa-apa, it's okay. Baik, terima kasih. Saya tidak akan merangkum karena sepertinya yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana Profesor Sumitro sudah mengajarkan kita bahwa untuk membuat suatu kebijakan atau apapun kebijakannya harus seperti yang kita pelajari, sisi sosialnya, sisi ekonominya, bagaimana kondisi konteksnya maupun bagaimana apa yang dihadapi konteks itu, dan juga bahwa kita harus cukup agile ya. Prof. Sumitro sepertinya tidak seperti Prof. Didik bilang, tidak hanya harus sosialis atau harus kapitalis. Kita harus cukup fleksibel melihat kondisi dan tantangan yang kita hadapi. Jadi we sit on the shoulder of giants, Prof. Sumitro, Prof. Wijoyo, Prof. Doro Jatun, banyak sekali yang kita bisa pelajari bahkan dari pemikiran mereka semua, dan sangat relevan untuk kita saat ini. Mungkin kami sudahi diskusi siang ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan ilmu yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu narasumber dan juga perhatian dari audiens.